Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Jaria. Di sini saya akan mempraktekkan video bagaimana cara memandikan jenazah. Nah, langkah yang pertama itu kita harus membaca niat terlebih dahulu. Niatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu husla adaan hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Kemudian setelah itu kita siram si mayat dengan menggunakan air mengalir ke sebagian seluruh tubuh, ke semua seluruh tubuh. Setelah itu kita sabuni mayatnya secara perlahan agar si mayat tidak merasa kesakitan. Dan setelah itu kita peliriti di bagian perutnya agar kotoran yang ada di dalam perut bisa keluar. Dalam proses peliritan ini dilakukan secara perlahan. Nah, setelah selesai kita wawii bagian dubur dan kubulnya dengan menggunakan air mengalir. Setelah itu baru mayat kita siram lagi dengan menggunakan air mengalir sampai sisa-sisa kotoran dan juga sabun bisa bersih. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Jaria. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengkafani jenazah. Nah, proses yang pertama itu kita harus menata tali terlebih dahulu. Kemudian kita menata penutup. Setelah itu kita tata sisi kanan, kemudian sisi kiri, kemudian setelah itu popok, yang selanjutnya sarung, yang selanjutnya kerudung, selanjutnya ada baju untuk si mayat, yang pertama kita pasangkan terlebih dahulu sarungnya, popoknya terlebih dahulu, kemudian sarung, kemudian kerudung, setelah itu sisi kanan, dan dilanjutkan ke sisi kiri, dan yang terakhir penutup. Dan dilanjutkan tali. Kita mulai dari tali tengah terlebih dahulu. Kemudian kita ambil tali yang paling ujung,
bawah. Dan dilanjutkan ke bagian tengah mendekati ujung. Sekian tutorial mengkafani jenazah dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Jeriah. Di sini saya akan melaksanakan uji SKU Pandega poin 1 mengenai implementasi rukun iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua itu ada tata cara menjamak dan mengqashar sholat. Dan yang ketiga itu ada menghitung nisab zakat mal. Nah, yang pertama yaitu implementasi dari rukun iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, antara iman, Islam, dan ihsan ini merupakan suatu kesatuan yang saling terikat. Nah, iman itu tertanam di dalam hati, sedangkan Islam itu bisa kita lihat melalui perbuatan, dan ihsan itu perpaduan antara iman dan Islam, yaitu tertanam di dalam hati dan bisa kita lihat melalui perbuatan. Nah, bentuk atau wujud implementasi ihsan itu bisa kita lihat melalui anggota tubuh kita. Nah, sedangkan implementasi dari rukun iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan bermasyarakat itu, yang pertama kita bisa melakukan sholat fardu atau sholat 5 waktu secara berjamaah di musola atau masjid di sekitar rumah kita. Nah, yang kedua itu kita selalu membayarkan zakat setiap tahunnya. Nah, yang ketiga itu senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, yang keempat itu selalu sabar dalam menghadapi suatu ujian ataupun cobaan, maupun selalu sabar dalam menghadapi seseorang. Nah, yang kelima itu ada senantiasa beramal soleh. Nah, mungkin teman-teman bisa mencari contoh-contoh implementasi dari rukun iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari yang lain. Untuk dari saya segitu. Nah, poin selanjutnya yaitu tata cara menjamak dan mengqashar sholat. Nah, yang pertama itu ada menjamak. Nah, menjamak sholat itu dibagi menjadi 2, yaitu jamak takdim, dan yang kedua itu ada jamak takhir. Nah, jamak takdim ini dilakukan di awal waktu sholat yang akan kita jamak. Nah, sedangkan jamak takhir ini dilakukan di akhir waktu sholat yang akan kita jamak. Nah, seperti contoh, kita akan menjamak sholat zuhur dan juga sholat asar. Nah, jika kita akan melaksanakan jamak takdim, maka kita melakukan sholat jamak tersebut di awal sholat, berarti pada waktu sholat luhur. Nah, tapi ketika kita akan melaksanakan jamak takhir, maka kita melaksanakan sholat jamak pada waktu sholat ashar. Nah, untuk niat dari jamak takdim dan jamak takhir itu sama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, usolli fardhu zuhri arba'a raq'ataini majmu'an mal asri adaan lillahi ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan sholat 4 rakaat sholat zuhur, kemudian salam, dan dilanjutkan 4 rakaat sholat asar dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, usolli fardhu
asri arba'a rakaataini majmu'an mal zuhri adaan lillahi ta'ala. Dan kemudian kita bisa melakukan sholat 4 rakaat dan setelah itu salam. Nah, yang selanjutnya itu ada mengqashar sholat. Nah, mengqashar sholat itu artinya kita meringkas sholat. Nah, meringkas sholat ini, sholat yang diperbolehkan untuk kita ringkas itu hanya ada 3, yaitu sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Yang mana sebelumnya terdapat 4 rakaat, jika kita qashar berubah menjadi 2 rakaat. Nah, tata caranya itu sama seperti kita sholat biasa. Nah, namun niatnya itu berbeda, yaitu bismillahirrahmanirrahim, usolli fardhu dhuhri rakaataini qasran lillahi ta'ala. Kemudian kita bisa melanjutkan sholat 2 rakaat. Nah, poin selanjutnya yaitu menghitung zakat mal beserta contohnya. Nah, cara menghitung zakat mal yang pertama itu kita harus mengetahui terlebih dahulu besaran nisab yang telah ditentukan. Contohnya besaran nisab suatu emas yaitu 85 gram. Kemudian kadar zakat yang harus dikeluarkan yaitu sebesar 2,5%. Jadi cara menghitungnya yaitu 2,5% dikalikan jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Nah, contohnya itu Pak Budi menyimpan emas selama 1 tahun sebesar 161 gram. Nah, jika harga emas saat ini adalah 622.000 per gram, maka besaran zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Budi itu sebesar 2.503.550 rupiah. Nah, cara menghitungnya yaitu yang pertama jumlah emas yaitu 161.000 dikalikan dengan harga emas saat ini yaitu 622.000, didapatkan hasil sebanyak 100.143.000 rupiah. Kemudian 100.143.000 rupiah itu kita kalikan dengan kadar zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2,5% dan didapatkan hasil sebesar 2.503.550 rupiah. Sekian video micro teaching dari saya untuk tugas uji SKU poin 1. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis keutamaan puasa di bulan Rajab. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Utsman yakni bin Hakim qala sa'altu Sa'id bin Jubair an siyami Rajab faqala ahbarani bin Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu hatta naqulala yuftiru wa yuftiru hatta naqulala yasumu. Artinya, dinarasikan Utsman bin Hakim, saya bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang puasa selama Rajab. Dia mengatakan, Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa selama beberapa hari hingga kami pikir dia tak akan berhenti, dan dia tidak berpuasa selama beberapa hari hingga kami berpikir dia tidak akan puasa. Hadis riwayat Abu Daud.